Saya pernah suatu hari di salah satu kota di Provinsi Riau diundang untuk pengajian. Yang pengajian ketika itu adalah perkumpulan alumni haji. Datanglah bapak-bapak haji, ibu-ibu hajjah berpakaian serba putih seperti biasanya. Nggak tahu kalau di negeri antum seperti itu apa tidak? Seperti itu juga, berpakaian serba putih. Kita berikan kajian, tausiah Al-Quran, hadis yang kita ketahui. Di penghujung acara, panitia minta anak untuk memimpin doa bersama. Anak katakan, maaf bapak dan ibu, saya tidak bisa. Karena yang kita tahu, Rasul kita tidak pernah memimpin doa bersama, sehingga kita menolaknya. Bukan kita tidak bisa berdoa, alhamdulillah kita bisa bahasa Arab. Kalau anak mau di depan antum bahasa Arab setengah jam sekarang anak bisa, mau? Iya. Tetapi memang karena kita tahu bahwa Rasul kita tidak pernah memimpin doa bersama, sehingga kita berusaha mengikuti Rasul untuk tidak memimpin doa bersama. Kita nggak ada toleransi, nggak ada. Untuk ingat tuh, nggak ada toleransi dalam kesyirikan, nggak ada toleransi dalam bid'ah, dan tidak ada saling bantu membantu dalam perbuatan bid'ah. Nggak boleh kita bantu. Bapak Allah merintahkan kita, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolong perbuatan baik dan takwa, jangan tolong-menolong perbuatan dosa permusuhan. Jadi ingat itu, bahwa kita jangan toleransi pada bid'ah. Bid'ah tetap bid'ah, jangan kita bantu, jangan kita tolong. Nggak ada kerjasama, tapi kita bergaul dengan masyarakat tetap dengan mereka. Senyum dengan mereka, akhlak yang mulia tunjukkan, salam kepada mereka, bantu mereka ketika mereka sakit, jenguk mereka. Tapi kalau bid'ah kita diundang, nggak boleh kita datang, nggak boleh ikut kerjasama dalam bid'ahnya. Itu Islam. Nggak mungkin kita bisa berpegang di atas sunnah kalau kita nggak menjauhkan bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, inilah standar kebenaran manjat salak. Orang yang selalu keluar-keluar mengatasnamakan dirinya sebagai pengikut sunnah, sebagai manhaj salaf, tetapi ya ginilah standar kebenaran mereka itu sesuai situasi dan kondisi, selalu berubah-ubah. Jika menguntungkan jamaahnya banyak, mereka bangga jumawa bahwa mereka sudah menang, bahwa mereka sudah berbondong-bondong pindah hijrah semua. Berarti manhaj mereka adalah manhaj yang benar karena sudah berbondong-bondong banyak. Tetapi ketika kajian mereka itu dihadang oleh salah satu ormas, mereka lain lagi, tuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Karena Islam ini datangnya asing, maka akan kembali asing. Maka orang-orang yang terasinglah yang dianggap sebagai orang-orang yang beruntung. Standar pret namanya ini. Sama juga ketika saya mengupload videonya Ustadz Firanda yang memimpin doa bersama. Banyak lagi alasan. Salah satunya ini, orang yang sok tahu bahwa doa bersama setelah sholat fardu terus menerus itu yang bid'ah. Kalau di luar itu ya ndak bid'ah. Inilah standar apa namanya kalau seperti ini. Selama ini justru orang-orang Wahabi mengatakan doa bersama bukan hanya setelah sholat fardu, dimanapun doa bersama itu. Contohnya ini kan Ustadz Maududi Abdullah video di awal itu. Maududi Abdullah ini menjelaskan, bercerita diundang oleh jamaah alumni haji. Lalu di penghujung acara, Ustadz Maududi Abdullah ini diminta untuk memimpin doa bersama. Ya biasalah kan di Indonesia ini ketika selesai acara terakhir itu adalah penutup atau doa. Pak Maududi Abdullah ini tidak mau dengan alasan bahwa yang ia tahu Rasulullah tidak pernah memimpin doa bersama. Atau bisa dikatakanlah ya bid'ah gitulah. Bahasa halusnya Rasulullah tidak pernah mengerjakan doa bersama. Ya itu yang Pak Maududi Abdullah tahu. Ini loh Pak yang komentar ya. Pak Maududi Abdullah disuruh memimpin doa bukan di kajian bukan setelah sholat fardu, bukan, tetapi waktu di pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak haji, alumni haji itu. Tapi tidak mau. Kenapa? Karena alasannya Rasulullah tidak pernah memimpin doa bersama. Ini yang saya maksud. Standarnya orang Wahabi adalah standar amburadul.
Lalu ketika Firanda memimpin doa bersama pada acara itu, memimpin doa bersama, maka berubah boleh. Aduh, bahkan ada yang komentar kayak gini lagi lebih lucu. Sok tahu dia bilang bahwa doa bersama bukan budaya para nabi dan sahabat. Saya kalau tanya dalilnya ndak mungkin tahu orang ini. Komentar panjang lebar tapi menampakkan kebodohannya malah ini. Jadi menurut orang ini, Ustadz Firanda itu memimpin doa bersama. Itu ada dugaan bahwa Ustadz Firanda diundang oleh saudara-saudara Aswaja dalam sebuah pertemuan. Aduh, sudah jelas itu yang mengupload adalah Pacitan Mengaji. Itu acaranya orang-orang Wahabi sendiri, Mas Bro. Oke, kalau dugaan Anda itu kan menduga-duga Anda. Kalau dugaan Anda itu betul bahwa Ustadz Firanda itu diundang oleh orang-orang Aswaja sebagai bentuk toleransi, kemudian Ustadz Firanda melaksanakan doa bersama. Bro, kalau memang bid'ah ya bid'ah, bukan bid'ah bertingkat-tingkat seperti Anda di atas itu. Katanya setiap bid'ah itu sesat. Setiap sesat ada di neraka. Gimana sih standar Anda ini? Bukankah selama ini Pak Yazid Jawas, Farhan Abu Furaihan lantang mulutnya mengatakan bahwa haram duduk bersama dengan ahli bid'ah, yang kita tidak ada toleransi dengan ahli bid'ah. Gimana kok seperti ini standarnya? Dengan alasan toleransi apa? Wong orang-orang Anda, kelompok Anda yang selalu menyatakan tidak toleransi dengan ahli bid'ah. Duduk dengan ahli bid'ah saja dilarang. Itu yang selama ini pernyataan dari ustadz-ustadz Anda. Ini lucunya komentarnya. Selama ini mereka mengatakan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah sesat, setiap kesesatan di neraka. Tapi ini mengatakan bid'ahnya bertingkat-tingkat. Bro, inilah standar orang-orang Wahabi. Standarnya ngarang sendiri, standar kebenaran ngarang sendiri sesuai dengan otaknya. Jadi jamaahnya itu bebas semuanya bebas mengarang sesuai dengan apa yang ada di otaknya. Bebas lah pokoknya orang-orang Wahabi itu. Ya, hanya dimanjat salak al-Wahabi lah standar kebenaran sesuai dengan otaknya masing-masing. Karena syarat untuk menjadi Wahabi, syarat untuk mengaku manjat salak ini, syarat yang pertama adalah otaknya harus error, harus akal sehatnya sudah hilang, dan harus bodoh berkudrat-kudrat. Kenapa? Kalau orangnya pintar, bisa baca kitab, maka tidak mungkin terpengaruh terhadap ustadz-ustadz pembohong itu. Karena kalau orangnya cerdas, kalau orangnya berakal sehat, orangnya pintar, bisa baca kitab, maka kebohongan dari mereka akan terbongkar. Makanya syarat untuk menjadi orang-orang Wahabi, biar doktrinnya langsung masuk menyerap, pertama, ya akalnya harus kurang waras, akarnya harus tidak sehat, harus error. Paling pokok mereka itu harus tidak bisa baca kitab, biar tidak ketahuan gobloknya. Biar tidak ketahuan bohongnya ustadz-ustadz Wahabi itu.